Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 144 hingga bab 150. Bab 144. Sahabatku, sahabatku, sahabatku. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Tian lemah dan tidak berdaya, tak mampu melakukan apapun. Di kehidupan ini, meskipun ia telah kembali dengan kekuatan luar biasa, ia sama sekali tidak akan membiarkan tragedi yang sama terulang kembali. Semua iblis dan hantu yang berani mengincar keluarga Jiang, semuanya harus dibasmi, semuanya harus mati. Jiang Tian, kau. Zhao Sueking terkejut. Ia merasakan bahwa tubuh Jiang Tian tiba-tiba dipenuhi niat membunuh yang sangat mengerikan. Biasanya Jiang Tian selalu tenang dan santai. Bahkan ketika menghadapi musuh kuat, ekspresinya nyaris tidak pernah berubah, seolah gunung runtuh pun tak akan menggoyahkannya. Zhao Sueking hanya pernah merasakan aura membunuh seperti ini darinya sekali sebelumnya, yaitu saat ia diserang oleh musuh. Dan sekarang, ini adalah yang kedua kalinya. Aku tidak apa-apa. Jiang Tian perlahan menahan kembali niat membunuh yang menggelegak di dalam hatinya, lalu menatap Zhao Sueking dengan senyum lembut. Apakah semua barang sudah siap? Sudah. Zhao Sueking menjawab dengan serius seperti sedang melapor. Gelang 8 berkah untuk ayah dan ibu, pil obat, juga suplemen kesehatan. Baik, kalau begitu, kita berangkat. Jiang Tian mengangguk pelan, namun di dalam hatinya ia sudah tidak sabar. Sebenarnya, Jiang Tian sudah lama ingin kembali ke Kabupaten Cheyenne. Namun sebelumnya ia belum benar-benar yakin, terutama karena masih ada ancaman dari Wei Shuofeng. Selain itu, ia sendiri belum menerobos ke tahap tengah ranah Qi Cultivation, sehingga ia terpaksa menunggu beberapa bulan. 10.000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali ia bertemu orang tuanya. Begitu memikirkan hal itu, rasa rindu dan rasa bersalah di hati Jiang Tian semakin menjadi-jadi. Saat ini, Jiang Tian benar-benar berharap bisa langsung terbang ke sisi orang tuanya. Awalnya Jiang Tian ingin mengendarai Rolls-Royce Phantom, tetapi Zhao Sueking menghentikannya. Ibu selalu khawatir kita menghambur-hamburkan uang. Kalau kita pulang pakai mobil semewah itu, beliau pasti akan gelisah. Benar juga. Kata-katamu masuk akal. Kita pakai Chevy-mu saja. Gui Jiaoti dan Shen Mange membantu memasukkan semua hadiah ke bagasi mobil, lalu bertanya. Master, apakah kami ikut? Gui Jiaoti, kau jaga rumah. Menge, ikut dengan kami. Di dalam formasi pengumpulan roh tersimpan banyak harta langit dan bumi. Jika tidak ada yang menjaga, kemungkinan besar akan memancing orang jahat yang serakah. Shen Mange menjadi sopir, sementara Jiang Tian dan Zhao Sueking duduk di kursi belakang sambil saling menggenggam tangan. Mereka pun berangkat menuju Kabupaten Cheyenne. South of the Five Rages berada di bagian selatan Tiongkok, sedangkan Kabupaten Cheyenne terletak di wilayah Suzhou di pesisir timur. Jarak di antara keduanya lebih dari 1.000 km. Mereka berkendara sambil sesekali berhenti untuk beristirahat. Baru pada sore hari keesokan harinya, mobil Chevy itu tiba di pintu keluar tol Kabupaten Cheyenne. Di tengah perjalanan, Jiang Tian menerima telepon dari sopir ayahnya, Xiao San, yang mengatakan akan mengirim mobil untuk menjemput. Namun Jiang Tian menolak dengan halus. Tidak perlu, Kak San. Aku mengemudi sendiri, tidak usah repot. Begitu keluar dari tol, sebuah Porsche Cayenne berhenti di tepi jalan. Seorang pemuda tinggi tegap mengenakan jaket kulit asli berdiri di samping mobil itu. Begitu melihat Jiang Tian turun, ia langsung melambaikan tangan dengan penuh semangat. Shen Mange menghentikan mobil. Jiang Tian baru saja turun, ketika pemuda itu sudah berlari mendekat. Jiang Tian, kau benar-benar tidak punya hati. Pemuda itu memeluk Jiang Tian erat-erat, lalu memukul dadanya dengan keras. Matanya memerah, dan ia berteriak. Aku benar-benar ingin memukulmu sampai mati. Sudah 3 tahun. 3 tahun penuh. Kemana kau menghilang? Aku mencarimu selama 3 tahun. Zhao Sueking dan Shen Mange sama-sama terkejut. Baru saja pria itu memeluk Jiang Tian dengan hangat, bahkan nyaris menangis. Tapi dalam sekejap ia malah memukul Jiang Tian dengan marah. Jiang Tian memandang pemuda itu dan menghela napas dalam hati. Shen Shuai. Bagaimana aku bisa menjelaskan padamu? Aku bukan pergi ke Lin Prefektur, tapi mengembara di luar angkasa selama 10.000 tahun. Baiklah, Shen Shuai. Jiang Tian sekarang tidak seperti dulu. Ada alasan kenapa ia tidak bisa kembali. Seorang pemuda lain yang tampak lebih dewasa, mengenakan kacamata berbingkai emas, turun dari sebuah mobil golf dan mencoba menenangkan suasana. Takut apaan? Setidaknya di Kabupaten Cheyenne, ini wilayah kita.
Zhen Shuai mendengus jijik, lalu kembali berteriak dengan marah. Aku dengar ada bajingan yang mengancam ingin mencelakaimu. Waktu itu aku sampai datang ke rumah sakit mencarinya. Tapi dia sudah kabur. Kalau tidak, pasti sudah kuhajar habis-habisan. Kenangan masa lalu mulai membanjiri pikiran Jiang Tian. Ayah Zhen Shuai adalah seorang direktur. Pemuda berkacamata itu bernama Tan Guangsu. Ayahnya juga pejabat kecil di kabupaten dan setelah lulus bekerja sebagai pegawai negeri di bawah ayah Jiang Tian. Sejak kecil hingga SMA, Zhen Shuai dan Tan Guangsu adalah sahabat terdekat Jiang Tian. Mereka tumbuh bersama di kompleks rumah dinas kabupaten. Saat TK, mereka mencuri biji bunga matahari dari taman kanak-kanak. Saat SD, mereka diam-diam menonton video dewasa, melempari tangki septik sekolah, dan mengintip pemandian perempuan. Saat SMP, mereka bolos ke game center, dipanggil guru bersama-sama, dan dihukum berdiri di luar kelas. Saat SMA, mereka memimpin geng anak-anak pejabat kabupaten dan sering terlibat perkelahian besar-besaran. Di antara kalian, aku yang paling lemah dan paling tak berguna. Jiang Tian menghela napas. Itulah perasaannya di kehidupan sebelumnya. Ia tidak ingin melibatkan sahabat-sahabatnya dalam masalahnya. Omong kosong. Zhen Shuai berteriak marah. Kalau kau berkata begitu, berarti kau sama sekali tidak menganggap kami saudaramu. Seberat apapun masalahnya, kita bisa hadapi bersama. Tapi kau pergi dari Cheyenne tanpa pamit, tanpa meninggalkan nomor telepon. Bagaimana kami mencarimu? Jiang Tian terdiam, namun hatinya terasa hangat. Zhen Shuai, jangan marah. Zhao Suiqing maju dan berkata lembut. Sebenarnya Jiang Tian tidak pernah melupakan kalian. Ia sering menyebut nama kalian kepadaku. Hanya saja, ia ingin berhasil dulu baru berani kembali menemui kalian. Perlu begitu? Zhen Shuai menatap Zhao Suiqing dengan marah. Perlu bukti apa lagi? Kalau dia jadi pembunuh, kami bertiga akan berdiri di sisinya. Kalau dia jadi pecandu narkoba, kami bertiga akan ikut bersamanya. Kalau ada yang berani memakinya, kami akan berdiri paling depan. Zhao Suiqing terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Zhen Shuai menatap Jiang Tian, lalu duduk di atas kap mobil Porsche sambil mencibir. Kau sekarang benar-benar tidak punya nyali lagi ya? Kau tertarik mencoba? Balas Jiang Tian sinis. Membosankan. Zhen Shuai mendengus. Kau lebih membosankan. Jiang Tian tertawa. Perlahan, ekspresi marah di wajah Zhen Shuai mencair. Akhirnya ia tidak tahan lagi dan ikut tertawa keras. Baiklah, ayo makan. Aku sudah memesan restoran untuk menyambut Jiang Tian. Tan Guangsu berkata sambil melihat jam. Mereka makan malam di Hotel Cheyenne, hotel terbaik di kabupaten itu meskipun hanya setingkat bintang 4. Ekonomi Suzhou dulu sempat berkembang pesat, namun kini jauh tertinggal dibanding South of the Five Rajas. Terlebih lagi, Cheyenne hanyalah kabupaten kecil. Zhen Shuai melirik Shen Mange dan berdecak kagum. Jiang Tian, tampaknya hidupmu di Lin Prefektur cukup makmur. Sekretaris ini cantik sekali. Kalau di Cheyenne, pasti jadi primadona nomor 1. Ia mengedipkan mata licik. Siang kerja, malam juga kerja ya? Jangan sembarangan bicara. Kakak iparmu ada di sini. Jiang Tian berkata canggung. Shen Mange tersenyum tipis. Zhen Shao salah paham. Aku hanya pelayan Tuan Jiang. Pelayan? Zhen Shuai terbelalak tak percaya, lalu tertawa nakal. Oh. Pelayan malam ya? Waktu di Jinling dulu kau memang sering begitu. Cukup. Makan saja. Jiang Tian benar-benar kehabisan kata-kata. Tan Guangsu kemudian mulai menceritakan perkembangan terbaru ayah Jiang Tian. Jiang Tian, aku sekarang sudah masuk lingkaran para tuan muda Jinling, kata Zhen Shuai dengan bangga. Aku bahkan pernah minum bersama San Hao beberapa kali. Bisnis mereka benar-benar besar. Begitu mendengar nama San Hao, wajah Jiang Tian langsung berubah dingin. Gelas di tangannya hancur berkeping-keping. Niat membunuh menyala di matanya. Di kehidupan sebelumnya, keluarga San adalah salah satu dari 3 keluarga besar yang menghancurkan Madison King Group milik keluarganya. Bahkan mungkin merekalah dalang kecelakaan ibunya di jalan tol. Kebencian itu telah terkubur di hati Jiang Tian selama 10.000 tahun. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa dan kehancuran total. Bab 145, Kegelisahan Orang Tua. Tuan muda Jinling? Yang bergerak di bidang properti itu, kan? Tanya Tan Guangsu yang sedari tadi makan dengan tenang. Benar, dia orangnya.
Zhen Shuai tertawa dan berkata, gerombolan tuan muda itu hampir semuanya mengendarai mobil sport seperti Maserati dan Lamborghini. Kalau Porsche Cayenneku diparkir di depan mereka, rasanya benar-benar memalukan. Bayangan gelap melintas di wajah Tan Guangsu. Ia mengernyit dan berkata, dia sedang mengerjakan proyek real estate di Kabupaten Chayenne. Kau tahu tidak? Zhen Shuai tersenyum kaku. Sekilas ada kegelisahan di matanya, tetapi ia berusaha tetap tenang. Mana mungkin aku tahu. Proyeknya begitu banyak, bahkan menghitungnya saja sulit. Melihat ekspresi itu, Jiang Tian diam-diam meneguk anggurnya dan menghela napas dalam hati. Tampaknya kehidupan Zhen Shuai di Jinling tidak semulus yang ia ceritakan. Dia pasti sedang mengalami banyak kesulitan. Zhen Shuai, sebaiknya kau menjauh dari San Hao. Orang itu bukan manusia baik, kata Tan Guangsu dengan nada serius sambil meletakkan cangkir teh. Apa maksudmu? Tanya Zhen Shuai bingung. Wajah Tan Guangsu menjadi muram. Ia mengerutkan kening dan berkata perlahan, kau tahu kenapa Ibu Jiang Tian akhir-akhir ini sangat tertekan? Semua itu gara-gara San Hao. Maksudmu? Kenapa ibuku bisa terlibat? Jiang Tian langsung mengerutkan dahi. Di kehidupan sebelumnya, ia baru kembali untuk membereskan kekacauan ini setelah keluarga Jiang benar-benar hancur. Begini ceritanya. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Tan Guangsu, Jiang Tian akhirnya memahami semuanya. Pabrik farmasi Sisia adalah tempat lahirnya Medicine King Group dan juga salah satu basis penelitian terpenting keluarga Jiang. Namun di era ini, industri obat tradisional sedang melemah, sementara keuntungan dari real estate justru meroket. Karena itulah, dinasti real estate group milik keluarga San dari Jinling telah lama mengincar lahan pabrik tersebut. Dinasti real estate menguasai sebuah perusahaan bernama Tiantong Pharmaceutical dan memesan produk senilai 100 juta yuan dari Zhang Wanqing, ibu Jiang Tian. Kontrak itu memiliki klausul kejam. Jika barang tidak dikirim tepat waktu atau kualitasnya tidak memenuhi standar, maka Zhang Wanqing harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar yuan. Tahun ini, di bawah tekanan Benji Group milik keluarga Chen, penjualan produk lama Medicine King Group memang sedang lesu. Karena itu, ketika menerima pesanan besar ini, Zhang Wanqing sangat gembira. Ia mengerahkan seluruh dana perusahaan cabang untuk membeli bahan baku dan memproduksi barang secara besar-besaran. Namun 1 bulan lalu, saat barang hendak dikirim, CEO Tiantong Pharmaceutical, MA, tiba-tiba bersikap sangat rewel. Ia mengeluarkan hasil uji dari Badan Pengawas Obat Provinsi dan menyatakan bahwa produk tidak memenuhi standar. Mereka menolak menerima barang, lalu langsung menuntut ganti rugi 1 miliar yuan dan membawa kasus itu ke pengadilan. Dengan dukungan penuh San Hao serta berbagai suap yang telah disiapkan, bagaimana mungkin Zhang Wanqing bisa memenangkan gugatan? Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Zhang Wanqing harus membayar ganti rugi sebesar 1 miliar yuan, ditambah kerugian lain senilai 100 juta. Perlu diketahui, ini terjadi pada tahun 2007. 1 miliar yuan adalah jumlah yang benar-benar menghancurkan bagi Medicine King Group yang kondisi arus kasnya sudah diambang bahaya. Pihak dinasti real estate lalu mengajukan syarat. Mereka bersedia menghapus utang tersebut asalkan pabrik farmasi Sisia dibongkar dan lahannya diserahkan sebagai kompensasi. Barulah saat itu Zhang Wanqing dan keluarga Jiang menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang dirancang San Hao. Namun segalanya sudah terlambat. Mereka kalah di pengadilan dan tidak punya jalan lain selain menunggu diperas habis-habisan. Setelah mendengar semua ini, ingatan Jiang Tian tentang kehidupan sebelumnya akhirnya kembali dengan jelas. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya menjadi sangat suram. Ayahnya dipenjara, pabrik farmasi Sisia dibongkar paksa. Semua ini memang terjadi pada periode waktu yang sama. Ayahnya, Jiang Zhixing, saat itu masih menjabat sebagai wakil kepala kabupaten dan memiliki suara dalam komite tetap. Jika San Hao ingin merebut lahan itu, ia harus terlebih dahulu menyingkirkan ayah Jiang Tian, penghalang terbesarnya. Medicine King Group saat itu sudah tertekan oleh Benji Group dari Jinling. Dengan dihancurkannya pabrik farmasi Sisia, basis produksi terpenting mereka, serta hilangnya peralatan penelitian dan formula paten yang dibeli dengan harga mahal, inilah jerami terakhir yang benar-benar mematahkan punggung Medicine King Group. San Hao ya. Di mata Jiang Tian muncul kilatan niat membunuh yang dingin. Di kehidupan sebelumnya, kau berkali-kali mempermalukanku dan menghancurkan keluargaku hingga tak mampu melawan. Sekarang aku telah kembali. Aku akan membuatmu jatuh ke dalam neraka abadi, hidup dan mati dalam penderitaan tanpa akhir. San Hao ternyata bajingan seperti itu. Setelah mendengar cerita lengkapnya, Zhen Shuai membanting meja dengan marah. Zhen Shuai, kata Tan Guangsu dengan nada tenang, maksudku begini.
Kalau kau benar-benar punya hubungan baik dengan San Hao, bisakah kau mencoba memohon keringanan darinya? Setelah bekerja beberapa tahun di pemerintahan, Tan Guangsu telah menjadi jauh lebih dewasa dan rasional. Zhen Shuai tiba-tiba menarik napas panjang. Wajahnya memerah, lalu ia menatap keluar jendela dalam diam. Setelah lama terdiam, ia akhirnya menunduk dengan ekspresi getir. Guangsu, sebenarnya aku berbohong pada kalian. Tanpa menunggu pertanyaan, Zhen Shuai tertawa pahit. Waktu itu di sirkuit balap bawah tanah di Jinling, aku pernah bertemu San Hao. Aku ingin ikut balapan, tapi dia malah menamparku. Dia bilang aku orang kampung, mobilku terlalu jelek, tidak pantas bermain dengan mereka. Tangan Zhen Shuai sedikit gemetar. Waktu itu pacarku juga ada di sana. Aku benar-benar ingin membalas, tapi aku tidak berani. Air matanya jatuh. Aku dulu mengira ayahku seorang direktur di Cheyenne, jadi aku cukup hebat. Tapi di mata tuan-tuan muda seperti mereka, aku bahkan tidak layak menjadi anjing peliharaan mereka. Tan Guangsu menghela napas dan menyerahkan tisu. Jangan menangis. Wanita memang seperti itu. Zhen Shuai menyeka air matanya dan tertawa getir. Benar juga. Sekarang setelah mengatakan yang sebenarnya, aku merasa jauh lebih lega. Tan Guangsu berpikir sejenak lalu menepuk bahunya. Kalau memang tidak berhasil di Jinling, kenapa tidak kembali saja ke Cheyenne? Zhen Shuai menggeleng. Kakekku akan pensiun tahun ini. Begitu pejabat pensiun, kekuasaannya habis. Setelah itu, siapa yang akan peduli pada ayahku? Aku harus berakar di Jinling. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di atas kepala mereka. Aku akan menampar wajah San Hao dan menghinanya habis-habisan. San Hao, kan? Mata Jiang Tian memancarkan cahaya dingin. Dalam waktu 1 minggu, aku akan membuatnya berlutut di hadapanmu dan meminta maaf. Hahaha, Jiang Tian, aku percaya padamu. Zhen Shuai langsung tertawa gembira, mengangkat gelasnya dan menenggaknya habis. Tentu saja, di mata Zhen Shuai, ucapan Jiang Tian hanya dianggap sebagai luapan emosi demi membelanya. Ia tidak tahu bahwa kata-kata Jiang Tian sama sekali bukan sekadar ancaman kosong. Jiang Tian, jangan gegabah. Tan Guangsu berkata serius. Dari yang aku tahu, San Hao berbeda dengan Chen Bo. Latar belakangnya sangat rumit. Aku mengerti. Tenang saja, jawab Jiang Tian sambil mengangguk. Setelah itu, suasana kembali mencair. Mereka bertiga mulai membicarakan kenangan masa kecil, dan tawa kembali memenuhi ruangan. Di Cheyenne sebenarnya masih ada 2 sahabat lama lainnya, Chen Zhenming dan Cheng Yi. Namun keduanya tidak berkembang di Cheyenne. Chen Zhenming adalah yang paling menjanjikan. Setelah SMA ia dikirim keluarganya untuk belajar di Amerika Serikat. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga Jiang runtuh, Chen Zhenming bahkan pernah kembali untuk membantu Madison King Group sebagai elit Wall Street. Walau akhirnya tetap gagal menyelamatkan perusahaan, Jiang Tian selalu mengingat kebaikannya. Karena itulah pada bulan Mei tahun ini, Jiang Tian meneleponnya dari luar negeri dan menyarankan agar ia melakukan short terhadap pasar kredit perumahan AS. Dengan kepintarannya, Chen Zhenming pasti meraih keuntungan besar. Adapun Cheng Yi, latar belakangnya lebih misterius. Saat keluarga Jiang berada di ujung kehancuran, Cheng Yi pernah menyebut bahwa mungkin ada kekuatan martial kultivator di balik semua ini, bahkan menyarankan cara-cara khusus untuk melawan. Namun saat itu Jiang Tian sama sekali tidak mengerti dunia tersebut. Haha, Zhen Shuai, aku lihat mobilmu di bawah. Tebakanku benar, kalian memang di sini. Tiba-tiba pintu didorong terbuka. Seorang pria gemuk berkulit putih dengan perut buncit masuk sambil tersenyum mengejek. Di sampingnya berdiri seorang wanita tinggi ramping dengan rok mini, riasan tebal, bibir merah menyala, dan penampilan sangat mencolok. Begitu melihat mereka, mata Jiang Tian sedikit berkilat, namun ekspresinya tetap tenang. Pria gemuk itu bernama Zhao Wuji, putra sekretaris komite kabupaten, Zhao Junlin. Dulu ia adalah raja anak-anak di kompleks rumah pejabat kabupaten. Saat SMA, ia sering bertengkar dengan Jiang Tian, bahkan nyaris tewas dipukuli olehnya. Namun bagi Jiang Tian yang telah hidup 10.000 tahun, orang seperti ini hanyalah peran kecil yang tidak layak diperhitungkan. Mobilku rusak, mobilmu baru ya? Hanya karena mengendarai Porsche, kau jadi sombong? Minggir sana, kau tidak diterima di sini. Ejek Zhen Shuai dengan sinis. Hehe, aku kesini hanya ingin memberitahu sesuatu pada Jiang Tian, kata Zhao Wuji sambil tertawa. Wanita di sampingnya menarik lengan Zhao Wuji dan berbisik, lihat siapa itu. Wah, astaga,
Bukankah ini playboy Jiang? Zhao Wuji menepuk pahanya dan tertawa mengejek. Aku dengar dulu kau hebat sekali, memukul tuan muda dari Yanjing sampai diusir. Katanya bahkan pergi ke luar angkasa. Kenapa sekarang malah kembali lagi? Nada suaranya penuh ejekan dan penghinaan. Bab 146, Orang-orang Kuo dari Nanyang. Zhao Wuji seolah-olah menjabat tangan Jiang Tian dengan antusias, namun mulutnya penuh ejekan. Kenapa? Sudah tidak sanggup lagi hidup di luar sana? Aku lihat kau pulang naik Chevy. Mobil rongsokan itu paling cuma 100.000 yuan. Benar-benar menyedihkan. Sama sekali tidak cocok dengan statusmu. Bahkan mobil pembantu di rumahku jauh lebih bagus dari mobilmu. Dengan sombong ia meletakkan kunci Mercedes-Benz di atas meja, menarik kursi lalu duduk dengan santai. Aku punya Audi A8. Baru dipakai 40.000 km menurutku kualitasnya biasa saja. Jadi jarang kupakai. Bagaimana kalau kau pakai saja? Gratis? Kalau gratis sih boleh saja. Jiang Tian tertawa ringan, sama sekali tidak berniat meladeni provokasinya. Zhao Wuji tidak menyangka Jiang Tian sama sekali tak tersinggung. Ia menjadi agak canggung dan buru-buru berkata, bukan kuberikan gratis, aku menjualnya padamu. Maaf, aku tidak tertarik barang bekas, balas Jiang Tian dengan wajah datar. Ia melirik gadis di belakang Zhao Wuji. Wajahnya terasa sedikit familiar, tetapi untuk sesaat ia belum bisa mengingat siapa dirinya. Mendengar ucapan itu, wajah Zhao Wuji langsung menegang dan berubah jelek. Gadis itu seketika meledak marah. Ia menunjuk Jiang Tian dan memaki dengan suara tajam. Jiang Tian, siapa yang kau sebut barang bekas? Kurang ajar sekali. Apa kau masih mengira dirimu tuan muda playboy seperti dulu? Kau sudah diusir dari keluarga, masih berani sombong di depanku. Dengan wajah penuh keangkuhan ia melanjutkan. Ayahku sekarang sudah dipindahkan ke Komisi Disiplin Kota Jinling. Dengan satu kalimat saja, ayahmu bisa langsung tamat. Sekarang kau berani menyinggungku? Masih ingin hidup? Tunggu saja kematianmu. Setelah berkata demikian, ia menghentakkan sepatu hak tingginya dan berjalan pergi dengan marah. Zhao Wuji juga ikut keluar, namun tak lupa menoleh dan menyeringai dingin. Jiang Tian, jangan salahkan aku kalau kau benar-benar celaka. Dia kenapa sih? Aku salah apa padanya? Jiang Tian mengerutkan kening dengan bingung. Jiang Tian, jangan pura-pura lupa. Kau benar-benar tak ingat? Tang Jialin, kehormatannya dulu kaulah yang merusaknya. Bisik Shen Shuai sambil menahan tawa. Ah, jadi itu dia. Mendengar nama itu, Jiang Tian tertegun sejenak sebelum akhirnya tertawa tak tertahankan. Saat Jiang Tian masih duduk di bangku sekolah dasar, Zhang Wanqing telah memindahkan markas Medicine King Group ke Jinling. Sementara Jiang Tian tetap tinggal bersama ayahnya di Kabupaten Chayenne. Namun ayahnya sangat sibuk dan hampir tak punya waktu mengurusnya. Tanpa pengawasan, Jiang Tian tumbuh menjadi bocah nakal yang sering bolos sekolah, berkelahi, bahkan mulai pacaran sejak SMP. Waktu itu, ia dan Tang Jialin pernah berciuman. Karena terlalu naif, Tang Jialin mengira dirinya sudah kehilangan kehormatan, lalu menceritakannya pada beberapa teman. Kabar itu menyebar cepat di kalangan anak-anak pejabat di Chayenne. Bahkan pertarungan besar antara Jiang Tian dan Zhao Wuji saat SMA, yang sempat mengguncang seluruh kabupaten, juga bermula dari Tang Jialin. Sampai bertahun-tahun kemudian, dalam reuni sekolah, Jiang Tian masih sering dijuluki sebagai pria yang merenggut keperawanan Tang Jialin. Kalimat Jiang Tian barusan di depan pacar Tang Jialin jelas membuatnya salah paham besar. Namun Jiang Tian sama sekali tak peduli. Ia kembali mengobrol santai dengan kedua sahabat lamanya. Mereka minum hingga hampir pukul 11 malam. Restoran sudah hendak tutup, dan pesta kecil itu akhirnya berakhir. Setelah makan dan minum sepuasnya, mereka pun bersiap pulang. Di dalam mobil, Shen Mange tiba-tiba melirik kaca spion dan tersenyum tipis. Menarik juga, dua mobil itu terus mengikuti kita. Benar. Fatih Zhao dan Tang Jialin, bahkan membawa 7 atau 8 orang anak buah, kata Jiang Tian sambil tersenyum tenang. Kalau begitu, belokkan saja mobil ke Gunung Wu. Kita bermain sebentar dengan mereka. Tuan, mereka cuma orang biasa. Kalau langsung dibunuh, rasanya agak berlebihan, kan? Tanya Shen Mange dengan ragu. Lagi pula Nyonya juga ada di sini melihat. Kau salah, jawab Jiang Tian sambil tersenyum samar. Mereka bukan target sebenarnya. Masih ada satu mobil lagi yang menguntit dari belakang. Di mobil itu, ada beberapa ahli sungguhan. Baiklah. Baru saat itu Shen Mange menyadari ada satu mobil lain yang menjaga jarak cukup jauh di belakang.
Ia mengangguk, mengubah rute navigasi, dan melaju menuju Gunung Wu di pinggiran utara. Di dalam Mercedes-Benz yang mengikuti dari belakang. Tatapan Tang Jialin seolah ingin menembus mobil Chevy di depan dan membakar Jiang Tian hidup-hidup. Kenapa tidak langsung saja aku minta ayah menyelidiki ayahnya? Katanya dengan marah. Lin, jangan begitu. Itu sama saja memutus jalan hidup orang lain. Zhao Wuji tertawa. Kita semua orang satu daerah. Jangan sampai sekejam itu. Kalau begitu, minimal kita patahkan salah satu kakinya. Lagi pula keluarga Jiang sudah tidak peduli padanya. Tak ada yang akan membelanya. Teriak Tang Jialin sambil mengepalkan tinju. Tenang saja. Di Chayenne, anak buahku cukup banyak. Begitu bertemu Jiang Tian nanti, aku jamin dia akan berlutut minta maaf padamu. Kata Zhao Wuji dengan percaya diri sambil menyalakan rokok. Di ujung jalan pegunungan Gunung Wu, jalan di depan telah terputus. Shen Mange menghentikan mobil. Jiang Tian turun perlahan. Tang Jialin juga melompat turun dari mobil. Dikelilingi beberapa pria kekar, ia berjalan mendekati Jiang Tian dengan angkuh. Jiang Tian, berlutut dan minta maaf padaku, atau malam ini kau mati, bentaknya. Jangan gegabah dulu. Saat para ahli itu datang nanti, jangan sampai kalian ketakutan kalau aku membunuh orang. Jawab Jiang Tian dengan senyum tipis. Ahli apa? Membunuh orang. Tang Jialin tertegun sejenak, lalu mencibir dengan jijik. Kau sedang membual atau sudah ketakutan sampai bodoh? Di matanya, Jiang Tian hanyalah pecundang yang kehilangan status tuan muda. Membunuh? Itu lelucon besar. Membunuh berarti masuk penjara. Mana mungkin Jiang Tian berani? Kak Lin, jangan buang waktu. Biar aku langsung patahkan kakinya. Teriak seorang pria kekar sambil mengayunkan pisau tajam. Namun saat itu, Jiang Tian menoleh ke arah hutan lebat di atas gunung dan berkata dingin. Sudah menguntit sepanjang jalan, apa kalian tidak lelah? Cepat keluar. Aku masih ingin cepat-cepat membereskan kalian lalu pulang tidur dengan istriku. Siapa di sana? Orang ini sudah gila ya? Omong kosong. Cepat habisi saja dia. Semua orang memandang ke arah hutan, tetapi tidak melihat apa-apa. Mereka pun kembali memaki Jiang Tian. Tiba-tiba, angin dingin berembus. Sebuah suara serak terdengar. Tuan Jiang memang luar biasa. Orang tua ini datang. Dari dalam hutan lebat, beberapa sosok perlahan muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria kurus berkulit gelap, sekitar 50 tahun, mengenakan jubah biksu kuning lusuh. Ia memegang mangkuk di satu tangan dan tongkat hitam berat di tangan lain. Jika ada orang Tiongkok yang mengenalnya, pasti akan terkejut luar biasa. Ia adalah biksu jahat nomor 1 Asia Tenggara, Kung Bazon. Seni sihirnya telah mencapai tingkat tongsuan, ahli dalam teknik ilmu hitam menurunkan kutukan. Dari jarak ratusan kilometer pun ia bisa mengambil nyawa seseorang. Namanya sangat mengerikan. Di sampingnya berdiri seorang pria bertubuh kekar telanjang dada. Ototnya menonjol seperti terbuat dari baja. Kulitnya berkilau aneh, kedua lengannya dililit tali rami. Tatapannya ganas bagaikan iblis, tubuhnya tinggi besar seperti harimau keluar dari kandang. Dialah Meng Kong, petarung legendaris dari Thailand yang pernah menyapu seluruh arena tinju bawah tanah Asia Tenggara tanpa pernah kalah. Kekuatannya setara dengan ahli bela diri tingkat Grandmaster. Selain mereka, ada pula seorang pemuda berwajah tampan dengan pedang di punggung, aura tenang namun tajam. Ia adalah murid utama dari Star Continent, Fan Tian. Jiang Tian tidak mengenal ketiga orang itu, namun ia mengenali wanita di belakang mereka. Kuo Lili, kenapa kau terus mengikutiku? Ia menyeringai dingin. Dari Lin Prefektur sampai ke Jinling, jangan bilang kau jatuh cinta padaku. Dengan nada menghina ia menambahkan. Jangan berharap. Sama sekali tak mungkin. Kau terlalu jelek dan pemarah, tak ada apa-apanya dibanding istriku. Siapa sudi menyukai orang barbar sepertimu? Teriak Kuo Lili marah. Giginya gemeretak menahan emosi. Aku sudah bilang, aku bukan orang yang bisa kau singgung seenaknya. Tapi di lembah kera putih, kau berulang kali tidak sopan padaku, bahkan berani memukulku. Ia mengangkat dagu dengan angkuh. Cepat serahkan kristal kehidupan itu, atau malam ini kau mati. Merampok ya? Silakan coba. Aku bisa menampar kalian semua sampai mati. Balas Jiang Tian dengan santai. Kung Bazon berkata pelan, Tuan Jiang, welas asih adalah kebajikan. Kepala keluarga Kuo sedang sekarat. Hanya kristal kehidupan yang bisa menyelamatkannya. Jika kau bersedia memberikannya, kami akan membalas dengan imbalan besar. Jika tidak apa?
Tanya Jiang Tian sambil tersenyum tipis. Kau lihat sendiri. 3 ahli besar dari Star Continent ada di sini. Membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Jawab Kumbazon dengan tawa dingin. Ini Tiongkok, negara hukum. Ada polisi di mana-mana, teriak Tang Jialin tiba-tiba. Ayahnya wakil kepala kabupaten, ayahku pejabat komisi disiplin Jinling. Dengan satu telepon saja, kalian semua bisa ditangkap. Ia menunjuk Kuo Lili dengan marah. Dari mana datangnya gadis liar sepertimu? Berani sok jago di Cheyenne? Cepat minggir dari hadapanku. Haha, lucu sekali. Kuo Lili tertawa mengejek. Wakil kepala kabupaten? Wakil direktur? Itu semua sampah. Bahkan sekretaris wali kota Jinling pun harus membungkuk padaku. Kau pikir orang sepertimu layak bicara denganku? Tang Jialin yang terbiasa sombong di Cheyenne langsung murka. Wulin, pukul dia. Wulin, pria kekar pemegang pisau tajam, segera maju dan mengacungkan pisaunya ke arah Kuo Lili. Perempuan jalang, mau minggir atau tidak? Kalau masih cerewet, malam ini kami akan mempermalukanmu habis-habisan. Berisik sekali. Meng Kong menatapnya dingin. Tiba-tiba ia melompat maju, mengangkat tangan besar seperti kipas raksasa, lalu menampar kepala Wulin. Bang! Darah berceceran di udara. Semua orang menyaksikan dengan ngeri, kepala Wulin meledak seperti semangka busuk. Bab 147. Biksu jahat nomor 1 Asia Tenggara. Astaga, ibu! Rekan-rekan Wulin begitu ketakutan hingga kehilangan akal. Mereka berteriak ngeri, tubuh gemetar dari kepala sampai kaki. Klang! Klang! Beberapa suara dentingan terdengar. Senjata seperti belati dan golok yang mereka pegang langsung terjatuh ke tanah karena gemetar ketakutan. Biasanya mereka hanya berlagak sombong di kota kecil ini, berkelahi beramai-ramai, menindas orang biasa. Tetapi membunuh orang sungguhan? Mereka bahkan tak pernah membayangkannya. Pemandangan di depan mata benar-benar melampaui batas pemahaman mereka. Seseorang menampar kepala orang lain sampai hancur berkeping-keping. Itu jelas kebiadaban ekstrim. Apa orang-orang ini sama sekali tidak punya rasa takut pada hukum? Cepat lari. Wajah Tang Jialin pucat pasi. Dengan panik ia berlari kembali ke Mercedes dan berteriak cemas. Zhao Yuanji, cepat nyalakan mobilnya. Zhao Yuanji yang tadinya bersembunyi di dalam mobil untuk menonton pertunjukan juga sudah ketakutan setengah mati. Mendengar itu, ia segera menyalakan mesin. Mobil melesat seperti ceetah yang ketakutan, mengaum rendah dan melaju kencang. Meng Kong, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka menelepon polisi, teriak Kumbazon dengan dingin. Meski mereka kuat, mereka tetaplah orang asing. Jika mereka melakukan pembantaian di Tiongkok, militer dan polisi pasti akan mengepung mereka habis-habisan. Baik. Meng Kong menjawab singkat. Dengan langkah panjang ia melesat maju seperti anak panah, langsung menyusul Mercedes itu. Ia berdiri di depan mobil dengan tenang, langkahnya mantap, seolah tak tergesa-gesa. Ia mengangkat tangan dan berteriak. Berhenti! Aku tabrak kau sampai mati. Zhao Yuanji sudah tak peduli apapun lagi. Menggertakkan gigi, ia menginjak pedal gas sampai mentok. Kecepatan mobil langsung melonjak. Boom! Dengan suara keras, Mercedes itu menabrak kedua kaki Meng Kong. Namun Meng Kong hanya terdorong satu langkah mundur. Kedua kakinya menancap dalam ke aspal, memaksa mobil itu berhenti mendadak. Mobil Mercedes seakan menabrak gunung. Badannya terangkat sedikit lalu jatuh keras kembali ke tanah. Bagian depan mobil remuk parah, kap mesin penyok, asap hitam mengepul. Ya Tuhan! Dia masih manusia atau bukan? Zhao Yuanji ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat seperti kertas, seluruh lemak di tubuhnya bergetar hebat. Ia memeluk Tang Jialin yang sudah menangis ketakutan. Siapapun yang berani lari, mati. Sekarang, berlutut. Meng Kong tertawa dingin sambil memandang sekeliling. Semua orang langsung berhenti bergerak. Satu persatu mereka berlutut di tanah. Gemetar ketakutan, tak berani melawan sedikit pun. Grandmaster Kuntian, senior Meng Kong, tolong tangkap bajingan itu dan paksa dia menyerahkan kristal kehidupan. Teriak Kuo Lili dengan wajah penuh kemenangan. Jangan buru-buru, Nona Kuo. Aku ingin bermain dulu dengan beberapa gadis. Jawab Meng Kong sambil menatap Tang Jialin dengan senyum mesum. Ia menghancurkan kaca jendela mobil dengan mudah, lalu menarik Tang Jialin keluar seperti elang mencengkeram anak ayam. Kalau begitu cepat selesaikan. Kuo Lili tidak berniat menghentikannya, malah mendesak dengan nada dingin.
Ia tahu betul bahwa Meng Kong bukan hanya haus darah, tapi juga sangat bejat. Lagi pula, gadis bau itu berulang kali berani bersikap kurang ajar padanya. Kuo Lili justru merasa puas melihatnya menderita. Tolong, tolong aku. Pakaian Tang Jialin dengan mudah disobek oleh Meng Kong. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat saat ia menjerit ketakutan. Tiba-tiba ia melihat Jiang Tian berdiri tenang tidak jauh dari situ. Seolah menemukan harapan terakhir, ia langsung berteriak. Jiang Tian, selamatkan aku. Bukankah kau bilang bisa membunuh mereka? Kalau kau menolongku, aku mau tidur denganmu. Aku masih perawan. Sebenarnya, ia sama sekali tidak percaya Jiang Tian bisa melawan orang-orang mengerikan ini. Namun sekarang, semua preman sudah berlutut ketakutan, dan Zhao Yuanji bahkan sudah mengompol. Hanya Jiang Tian yang masih berdiri tenang. Sekecil apapun harapan itu, ia tetap ingin meraihnya seperti orang tenggelam meraih jerami. Melihat ini, Jiang Tian hanya menghela napas. Meng Kong, kan? Menindas wanita lemah seperti ini. Apa hebatnya? Kalau kau tidak berhenti sekarang, aku akan membunuhmu, ucap Jiang Tian dengan tenang. Bocah busuk, kau terlalu lancang. Mendengar itu, Meng Kong langsung murka. Ia menarik celananya kembali dan menatap Jiang Tian dengan dingin. Apakah kau tahu bahwa tinjuku dari Thailand telah mencapai tingkat kesempurnaan, setara dengan Grandmaster bela diri kalian? Membunuhmu semudah menyembelih ayam. Ekor buaya menyapu. Dengan teriakan keras, ia melompat maju. Kaki panjangnya menyapu seperti cambuk baja ke arah leher Jiang Tian. Tinju Thailand terkenal karena keganasannya. Ditambah lagi ini adalah warisan kuno, energi dalam yang dipadatkan sangat kuat. Saat ia menendang, bayangan seekor buaya raksasa yang terbentuk dari energi dalam muncul di belakangnya. Mata buaya itu dingin tanpa emosi. Air liur menetes dari sudut mulutnya, gigi tajam berkilau gelap, punggungnya dipenuhi duri tebal, dan ekornya menyapu seperti cambuk besi, mengarah tepat ke Jiang Tian. Apa itu? Ya Tuhan, kenapa ada buaya? Zhao Yuanji dan kawan-kawannya terbelalak ngeri, sama sekali tak percaya apa yang mereka lihat. Jiang Tian, hati-hati. Tang Jialin tanpa sadar berteriak. Ia menutup mata, tak berani melihat adegan Jiang Tian ditendang sampai mati. Bagaimanapun juga, meski ia sombong dan suka pamer, ia bukan orang jahat. Ia tidak ingin melihat Jiang Tian tewas mengenaskan. Dalam pandangannya, Jiang Tian hanyalah mantan tuan muda yang tak berguna. Mana mungkin ia bisa menjadi lawan Meng Kong yang sekuat badak dan gajah? Meski tinju Thailand Meng Kong belum membentuk Zhenki, kekuatannya sudah setara dengan seni bela diri Tiongkok. Melihat itu, Kung Bazon menyatukan kedua tangan dengan wajah penuh pujian. Menurutnya, bahkan jika Meng Kong tidak membunuh Jiang Tian di tempat, setidaknya ia pasti akan melukainya parah. Jiang Tian, sekarang kau tahu kemampuan keluarga Kuo kami, kan? Kuo Lili tertawa puas, menggertakkan gigi. Dalam pikirannya, detik berikutnya Jiang Tian pasti akan mati mengenaskan. Begitukah? Tubuhmu sangat kuat ya? Kalau begitu, biar kulihat seberapa kuat sebenarnya. Dengan tangan ini, aku akan menghancurkan kepalamu. Jiang Tian tersenyum acuh. Ia menyingsingkan lengan baju, memperlihatkan telapak tangan yang lebih halus dari wanita, bening seperti pahatan giok. Lalu, dengan gerakan sangat sederhana, Jiang Tian melayangkan satu pukulan. Boom! Tinju dan tendangan bertabrakan. Kaki kanan Meng Kong yang sekeras baja tiba-tiba hancur seperti kertas. Darah menyembur deras, daging dan tulang berhamburan ke segala arah. Tubuhnya yang besar seperti gunung terlempar ke udara bagai boneka kain di bawah kekuatan dahsyat Jiang Tian. Meng Kong masih menjerit kesakitan di udara, namun Jiang Tian sudah melangkah maju. Dengan satu tamparan tangan kiri, kepalanya langsung dihantam masuk ke rongga dadanya. Tubuh Meng Kong terbelah dan jatuh berkeping-keping ke empat arah. Jiang Tian tetap berdiri dengan pakaian putih tanpa setetes darah, seolah tak terjadi apa-apa. Dalam sekejap mata, Meng Kong, ahli nomor 1 tinju Thailand, tewas. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang terpaku. Ya Tuhan! Dia masih manusia atau bukan? Bagaimana mungkin orang ini sekarang begitu kuat? Zhao Wuji dan yang lainnya ternganga ketakutan. Tubuh mereka gemetar hebat, jiwa mereka seakan hendak terbang keluar. Mereka mungkin orang biasa, tetapi tetap bisa melihat betapa mengerikannya Meng Kong tadi. Orang yang bahkan tak bisa dilukai oleh tabrakan Mercedes, ternyata dibunuh Jiang Tian hanya dengan satu tamparan. Kalau tamparan itu tadi mengenai mereka,
Mungkin mereka sudah jadi bubur daging. Mustahil. Kung Bazon juga terkejut luar biasa. Tinju Thailand Mengkong memang tidak menghasilkan Zenki, tetapi energi dalamnya setara dengan Grandmaster. Bahkan jika Jiang Tian berada di tingkat puncak Grandmaster, seharusnya tidak mungkin membunuh Mengkong semudah ini. Anak ini, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kuo Lili merasakan ketakutan merambat di hatinya. Ia segera bersembunyi di belakang Kung Bazon. Namun Kung Bazon tetaplah biksu jahat nomor 1 Asia Tenggara. Ia telah terbiasa menghadapi badai besar. Setelah terkejut sejenak, ia cepat kembali tenang. Jiang Tian, kau memang kuat. Tidak heran bisa mendominasi seluruh Jiangbei di usia muda, dan nama Master Jiang mengguncang daratan. Ia tertawa angkuh. Aku mahir dalam 10 ilmu hitam besar Nanyang seperti Guaman Child, roh jahat, pemenggal kepala, dan lain-lain. Dalam jarak 10 langkah, membunuhmu semudah menyembelih ayam. Heh, cuma ilmu hitam rendahan. Badut kecil saja, berani menyebut diri Master, balas Jiang Tian dengan wajah datar. Jiang Tian, mulutmu besar sekali. Wajah Kung Bazon menggelap. Aku memanggilmu Master Jiang karena menghormatimu. Kalau aku tak menghormatimu, kau pikir kau ini siapa? Kau hanya penguasa kecil Jiangbei. Tahukah kau berapa banyak ahli bela diri sepertimu yang sudah kubunuh? Kau terlalu banyak bicara. Kalau mau bertarung, cepat saja. Aku masih ingin pulang minum sup, ejek Jiang Tian. Dengan tampang seperti monyet begitu, masih berani menakut-nakuti orang di malam hari. Baik. Sesuai keinginanmu. Kung Bazon hampir muntah darah karena sindiran Jiang Tian. Ia mengguncang tongkatnya. Beberapa boneka seukuran ibu jari jatuh dari cincin emas di tongkat itu. Begitu terkena angin, boneka-boneka itu membesar, berubah menjadi beberapa gadis kecil berwajah manis. Namun saat mereka berguling di tanah, bentuk mereka berubah total. Wajah mereka menjadi ganas, berwarna hijau kehitaman. Mata cekung memancarkan cahaya merah. Lengan mereka memanjang tidak wajar. Tubuh mereka kurus kering seperti mayat, meneteskan minyak hitam berbau amis. Seluruh tubuh dipenuhi tulang dan mantra-mantra aneh. Aura mengerikan memancar dari makhluk-makhluk itu. Siapapun yang melihatnya tahu bahwa monster ini sangat berbahaya. Apa itu? Tang Jialin begitu ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Apakah itu roh jahat? Mengerikan sekali. Tuan, ampuni kami. Kami cuma orang lewat, lepaskan kami. Zhao Yuanji dan lainnya berlutut sambil bersujud ketakutan. Jika seorang ahli seni sihir melihat ini, ia pasti akan gemetar. Guaman Child sangat cepat dan mematikan. Serangannya sulit dilacak, hampir mustahil dipertahankan. Master Basong, inikah Guaman Child? Benar-benar luar biasa, seru Kuo Lili penuh semangat. Baru saja ia takut pada Jiang Tian, namun kini kepercayaan dirinya melonjak tajam. Benar. Kung Bazon berdiri angkuh memegang tongkatnya. Aku membunuh 9 bayi, membungkusnya dengan kain suci, menulisi tubuh mereka dengan mantra, lalu memanggangnya di atas api suci selama 49 hari. Dari situlah lahir boneka Guaman Child ini. Mereka kebal senjata, tidak merasakan sakit, dan bisa melahap jiwa. Bahkan ahli tingkat puncak Grandmaster pun tak akan mampu melawan mereka. Mendengar itu, semua orang semakin pucat ketakutan, seolah jatuh ke dalam jurang es. Bab 148. Ternyata dia dewa petir. Betapa kejam dan mengerikannya membunuh seorang bayi, lalu memanggangnya hingga menjadi boneka seukuran ibu jari yang dibungkus kitab suci. Menge, apa itu sebenarnya? Pemandangan ini benar-benar menakutkan. Di dalam mobil Chevy, Zhao Shuiking bertanya dengan alis berkerut penuh rasa ingin tahu. Itu disebut Guaman Child, jawab Shen Mange. Sebagai orang yang memiliki pemahaman tertentu tentang dunia seni sihir, ia langsung menjelaskan. Guaman Child berarti, anak emas. Itu adalah artefak suci yang telah diwariskan di Thailand selama ratusan tahun. Benda ini bisa membawa kekayaan besar bagi orang yang memeliharanya, tetapi di saat yang sama juga sangat berbahaya. Untuk membuatnya, seseorang harus menemukan bayi, membunuhnya dengan cara yang menyakitkan. Semakin kejam caranya, semakin besar kebencian roh bayi itu, dan semakin kuat pula kekuatan jahatnya. Setelah itu, tubuh bayi tersebut harus ditulisi mantra dan dibalut kitab suci, agar roh pendendamnya mau tunduk pada perintah si pembuat. Para biksu Thailand disebut naga suci. Konon, Guaman Child pertama kali diciptakan oleh seorang naga suci. Namun,
Proses pembuatan Guaman Child bertentangan dengan ajaran biksu yang melarang pembunuhan. Karena itu, sebagian biksu menyimpang dan menghususkan diri membuat Guaman Child, atau mengajarkan caranya kepada orang awam. Orang-orang seperti itu disebut azan di Thailand, semacam penyihir yang khusus mempelajari ilmu hitam dan teknik pemenggal roh. Sejak saat itu, seni pembuatan Guaman Child berkembang pesat di Thailand, dan sering terjadi kasus bayi dibunuh demi dijadikan boneka roh jahat. Namun para azan ini sangat kuat. Bahkan polisi pun sering tak berdaya menghadapi mereka. Setelah ratusan tahun berkembang, Guaman Child menjadi semakin kuat, dan roh jahat yang disempurnakan juga makin mengerikan. Jiang Tian, cepat lari. Telepon polisi, teriak Tang Jialin dengan panik. Menurutnya, mereka bukan tandingan makhluk mengerikan ini. Satu-satunya harapan hanyalah memanggil aparat. Cuma teknik rendahan seperti mayat olahan saja berani pamer di hadapanku. Jiang Tian tetap tenang, menggelengkan kepala dengan nada meremehkan. Mati kau! Kung Bazon marah besar hingga wajahnya membiru. Ia mengacungkan tongkatnya ke arah Jiang Tian dan meraung. Guaman Child itu tiba-tiba lenyap, seolah masuk ke ruang lain, lalu sekejap kemudian muncul tepat di sekeliling tubuh Jiang Tian. Beberapa Guaman Child membuka mulut lebar, memamerkan taring, mengayunkan lengan panjang mereka, mencakar dan menggigit ke arah Jiang Tian dengan gerakan secepat kilat. Petir! Jiang Tian mengeluarkan sepotong kayu hitam, lalu berteriak pelan namun penuh tenaga. Dalam sekejap, sambaran petir setebal lengan muncul dari kayu itu, berkelok-kelok seperti ular perak atau piton raksasa, saling menyambar dan menyilaukan, menghantam semua Guaman Child di sekitarnya. Sialan! Jadi Jiang Tian itu benar-benar dewa petir. Zhao Wuji tertegun, matanya kosong, bergumam sendiri. Ia menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Artefak sihir petir. Kung Bazon yang tadinya penuh percaya diri menjerit seperti orang tersambar petir. Petir adalah energi paling murni dan paling ganas di dunia. Baik artefak maupun teknik sihir beratribut petir sangat sulit dikuasai. Di antara semua Master of Arts di dunia, hanya segelintir orang yang mampu mengendalikan petir. Guaman Child miliknya memang kuat, tetapi jika bertemu dengan artefak beratribut petir, itu sama saja bertemu musuh alami. Dalam sekejap, Kung Bazon ingin memanggil kembali Guaman Child miliknya. Namun kecepatan petir terlalu cepat. Bahkan sebelum ia sempat memberi perintah, beberapa Guaman Child sudah tersambar dan langsung berubah menjadi abu. Ini. Kuo Lili begitu ketakutan hingga wajah cantiknya pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah Guaman Child yang disempurnakan sendiri oleh biksu jahat nomor 1 Asia Tenggara. Bahkan seorang Grandmaster tingkat puncak pun seharusnya kesulitan menghadapinya. Namun di tangan Jiang Tian, semuanya musnah hanya dengan satu serangan. Betapa menakutkan dan kuatnya Jiang Tian. Dia bahkan bisa mengendalikan petir. Tampaknya orang ini benar-benar ahli sihir tingkat tinggi. Di detik berikutnya, Kung Bazon melompat mundur. Tanpa menoleh lagi, tubuhnya melesat turun gunung seperti elang, berniat melarikan diri. Kuo Lili tercengang. Ia menebak awalnya, tetapi sama sekali tak menebak akhirnya. Ia tak menyangka Kung Bazon akan langsung kabur hanya setelah satu ronde bertarung dengan Jiang Tian. Ia benar-benar membeku di tempat. Bagaimana mungkin Kuo Lili mengerti ketakutan di hati Kung Bazon? Saat ini, jiwa Kung Bazon hampir terbang meninggalkan tubuhnya. Anak ini ternyata menguasai seni bela diri sekaligus sihir. Terlalu menakutkan. Sialan! Informasi keluarga Kuo benar-benar salah besar. Mereka sama sekali tak menyebutkan bahwa dia juga mahir ilmu sihir. Bahkan bisa mengendalikan petir, ilmu tersulit di dunia. Di Jiangbei yang sekecil ini, muncul monster yang menguasai bela diri dan sihir sekaligus. Ini benar-benar tak masuk akal. Sepertinya hanya Wang Zhongyan yang bisa menekannya. Aku sama sekali bukan tandingannya. Sambil berlari mati-matian menembus hutan, pikiran Kung Bazon kacau balau, penuh ketakutan. Kung Bazon, baru sekarang kau ingin lari? Bukankah sudah terlambat? Pergilah ke neraka. Jiang Tian menghela napas pelan, lalu menggenggam kayu meteorit petir. Cila! Sambaran petir muncul di tangannya. Dengan satu ayunan, ia melemparkan petir itu. Dia mengejarku? Kecepatannya benar-benar mengerikan. Mendengar suara Jiang Tian yang seolah berbisik langsung di telinganya, Kung Bazon yang sudah berlari ratusan meter menoleh ngeri. Aku tamat. Dalam pupil matanya, ular petir itu semakin membesar. Wajah Kung Bazon dipenuhi keputusasaan.
Ia bahkan tak sempat menghindar. Dengan jeritan terakhir, tubuhnya ditelan petir dan langsung berubah menjadi abu. Jantung Kuo Lili berdegup kencang, tubuhnya gemetar seperti kehilangan sandaran hidup. Sambaran petir yang membunuh Kung Bazon itu setebal piton raksasa, cepat seperti naga mengamuk, memanjang ratusan meter. Persis seperti adegan petir Dewa Thor dalam film Hollywood. Kuo Lili hampir tak bisa mempercayai matanya. Fen Tian. Kuo Lili menoleh dengan tatapan kosong ke arah Fen Tian. Bagaimanapun, dia adalah murid Wang Zhongyan. Ia berharap Fen Tian bisa melindunginya. Namun tak disangka, Fen Tian sama sekali tak berani melawan. Ia langsung berlutut di tanah, bersujud berkali-kali sambil menangis. Murid Fen Tian memohon belas kasihan Master Jiang. Tolong ampuni nyawa kecil ini. Fen Tian hanyalah kultivator tingkat rendah. Melawan Jiang Tian sama saja seperti bermain kapak di depan tukang kayu. Apakah dia dewa? Gumam Tang Jialin dengan mata kosong. Melihat tubuh Meng Kong yang mampu menahan mobil saja sudah membuatnya merasa tak masuk akal. Namun saat melihat Jiang Tian mengendalikan petir dan melemparkannya seperti mainan, ia merasa semua ini lebih mustahil lagi. Zhao Wuji gemetar ketakutan, penyesalan menggerogoti hatinya. Sialan! Ia benar-benar berniat melawan Jiang Tian, bahkan ingin melumpuhkannya. Bukankah itu sama saja mencari mati? Kuo Lili, bagaimana kita menyelesaikan utang di antara kita? Jiang Tian memandang Kuo Lili sambil menyimpan kayu meteorit petir. Artefak ini ia peroleh dari Sekte Shenong, lalu disempurnakan menjadi senjata sihir beratribut petir. Aku bersedia menebus nyawaku dengan uang. Kuo Lili merasakan krisis terbesar dalam hidupnya. Tubuhnya lemas ketakutan. Di matanya sekarang, Jiang Tian benar-benar menakutkan. Bahkan seluruh keluarga Kuo mungkin tak mampu menghentikannya. Hanya uang receh begitu, kau pikir aku peduli? Jiang Tian tertawa meremehkan. Hari itu di lembah, aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau berani kurang ajar lagi padaku, aku akan memusnahkan seluruh keluarga Kuo. Menurutmu aku bercanda? Kau! Kuo Lili mundur beberapa langkah, memaksa diri tenang. Master Jiang, dendam tak seharusnya dibawa terlalu jauh. Memang Anda sangat kuat, tetapi keluarga Kuo kami bernilai ratusan miliar. Di Nanyang kami memiliki kekuasaan besar, dan hubungan erat dengan Master Wang Zhongyan dari Star Continent. Mungkin Anda tidak takut, tapi bagaimana dengan keluarga Anda, orang tua Anda, istri Anda? Kau berani mengancamku? Ingin mati? Wajah Jiang Tian langsung menggelap. Ia mengangkat satu jari. Seekor ular petir perak melingkar jinak di antara jari-jarinya. Melihat itu, Kuo Lili langsung berlutut dengan bunyi keras. Tubuhnya gemetar hebat, air mata mengalir deras. Master Jiang, aku sama sekali tidak berniat mengancam. Aku hanya menyatakan kenyataan. Tiba-tiba ia mendapat ide. Ia memeluk kaki Jiang Tian, menggosokkan dadanya ke betisnya, lalu mengangkat wajah cantiknya yang penuh air mata. Jiang Tian, asal kau tidak membunuhku, aku bersedia menjadi wanitamu. Aku akan menuruti semua perkataanmu. Dengan begitu, bukankah sama saja kau menguasai keluarga Kuo di Nanyang? Tunggu. Kuo family? Dia Kuo Lili dari keluarga Kuo Nanyang yang datang berinvestasi beberapa waktu lalu. Tiba-tiba Tang Jialin berteriak kaget. Matanya membesar, wajahnya penuh keterkejutan. Keluarga Kuo Nanyang. Konon asetnya ratusan miliar, kekuasaannya sangat besar. Dan sekarang, putri keluarga itu justru ingin menjadi wanita Jiang Tian. Ini. Jiang Tian benar-benar terlalu beruntung, kan? Zhao Yuanji akhirnya sadar. Ia tak percaya, namun juga dipenuhi rasa iri luar biasa. Awalnya ia bangga bisa mendapatkan Tang Jialin dan merasa menang atas Jiang Tian. Namun sekarang, dibandingkan Kuo Lili, Tang Jialin tak ubahnya ayam kecil di hadapan burung phoenix. Kalian wanita rendahan benar-benar menjijikkan. Selalu mengira bisa menggoda orang dengan tubuh kalian. Betapa menggelikannya. Jiang Tian menendangnya hingga terjatuh, wajahnya penuh ejekan. Bercerminlah dulu. Kau pikir kau layak menjadi wanitaku? Bahkan menjadi pelayan atau budakku pun kau tidak pantas. Jiang Tian, kau. Kuo Lili merasa sangat dipermalukan. Wajahnya memerah, namun setelah dipikir-pikir, ia sadar bahwa itu memang kenyataan. Dengan kekuatan Jiang Tian sekarang, ia mungkin setara dengan Wang Zhongyan. Di dalam mobil Chevy, Zhao Sueking melihat wajah Shen Mange memerah, keringat bercucuran, lalu bertanya khawatir. Menge, kau tidak apa-apa? Tidak.
Tidak apa-apa. Shen Mange tersenyum canggung. Ia tak bisa menahan diri mengingat perkataan Jiang Tian di kota Gunung Garo, membuat hatinya terasa campur aduk. Jiang Tian merenung sejenak, lalu berkata dingin. Kau sudah berkali-kali memprovokasiku. Mati 100 kali pun tak cukup menebus dosamu. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kau harus membayar harga yang setimpal. Bab 149. Bertemu orang tua. Master Jiang, silakan katakan syaratnya. Begitu Kuo Lili melihat secercah harapan, ia langsung seperti orang tenggelam yang menemukan sebatang jerami. Wajahnya dipenuhi kegembiraan sekaligus ketegangan. Begini, Jiang Tian berkata dengan nada ringan, ayahku saat ini sedang berusaha menarik investasi untuk pembangunan daerah. Ia membutuhkan prestasi politik. Maka, biarkan keluarga Kuo dari Nanyang berinvestasi 10 miliar di tempat ini. Baik, tidak masalah. Kuo Lili berpikir sejenak lalu langsung menyetujuinya. Dengan kemampuannya, memang tidak mudah menggerakkan investasi sebesar 10 miliar dari keluarga Kuo, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Selain itu, kau, Kuo Lili, masih berutang 10 miliar kepadaku. Jiang Tian melanjutkan dengan santai. Siapkan uangnya. Aku bisa menagihnya kapan saja. Apa? 10 miliar? Jiang Tian, apa kau tahu arti 10 miliar itu? Memang benar keluarga Kuo sangat kaya, tetapi sebagian besar aset mereka berupa hotel, properti, kapal, tambang, dan berbagai aset tetap lainnya. Uang tunai sebesar itu jelas bukan jumlah kecil. Itu harga 2 nyawa, jawab Jiang Tian sambil tersenyum tipis. Selain nyawamu sendiri, ada juga nyawa kakekmu. Setelah berkata demikian, Jiang Tian mengeluarkan sebuah pil dan berkata, jika kau setuju, pil ini bisa memperpanjang usia kakekmu 10 tahun. Benarkah? Kuo Lili tertegun, sulit mempercayainya. Jika dihitung seperti ini, sebenarnya kesepakatan itu cukup menguntungkan. Bagaimanapun, mereka sebelumnya sudah pergi ke Sekte Shenong untuk meminta obat bagi kakeknya, dan bahkan bersedia menawarkan harga 5 miliar. Namun pihak Sekte Shenong hanya menginginkan obat langka dan harta kuno, bukan uang tunai. Akhirnya, kesepakatan tak pernah tercapai. Kuo Lili menarik napas dalam-dalam lalu berkata, jika pil ini benar-benar efektif, aku setuju. Tetapi aku tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Aku bisa menuliskan surat utang terlebih dahulu. Ketika mengatakan ini, kilatan licik melintas di matanya. Baik, ambil pil ini, dan siapkan dokumen perjanjiannya besok. Selain itu, segera realisasikan investasi yang kujanjikan tadi. Jiang Tian melemparkan sebuah pil pemurniki kepada Kuo Lili seolah-olah sedang melempar sampah. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah jimat bola api dan membakar mayat serta darah mengkong hingga menjadi abu. Baik, aku akan menyiapkan semuanya. Kuo Lili bangkit berdiri, lalu ditemani Fen Tian berjalan menuruni gunung. Setelah berjalan cukup jauh dan masuk ke dalam mobil bisnis, Fen Tian akhirnya sadar dari rasa terkejut dan takutnya. Ia mengerutkan kening dan bertanya pelan. Nona, 10 miliar itu terlalu banyak, bukan? Dan apakah kita benar-benar akan berinvestasi? Investasi di Tiongkok memang strategi yang sudah ditetapkan keluarga kami, jawab Kuo Lili dengan mata penuh kelicikan. Tetapi soal 10 miliar itu, apakah dia benar-benar mampu mengambilnya? Itu hanya cek kosong belaka. Di Star Continent ada Wang Zhongyan yang menjaga. Aku ragu dia berani datang menagihnya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, di atas puncak gunung, Jiang Tian memandangi mobil bisnis yang baru saja pergi dan mendengus dingin. Ingin mengingkari janji. Lelucon sekali. Di dunia ini belum pernah lahir orang yang bisa berutang kepadaku, Jiang Taichu, lalu lolos begitu saja. Orang-orang seperti mereka selalu merasa memiliki beberapa ahli hebat sebagai sandaran, sehingga berani bertindak sesuka hati. Yang tidak mereka ketahui adalah, aku telah melangkah ke tingkat menengah tahap pemurnian Qi. Bahkan seorang Grandmaster puncak pun bisa kubunuh dengan mudah. Nanti, aku akan membunuh Wang Zhongyan yang usil itu, lalu menguasai seluruh keluarga Kuo dan Star Continent. Kalian belum pergi. Saat Jiang Tian menarik kembali pandangannya, ia melihat Zhao Wuji dan Tang Jialin berjalan mendekat dengan tubuh gemetar. Jiang Tian, aku minta maaf padamu. Tadi aku hanya bercanda. Tolong jangan bunuh aku. Zhao Wuji gemetar hebat. Kedua kakinya lemas seperti mie dan hampir saja ia berlutut di hadapan Jiang Tian. Sudahlah, Yuanji. Bagaimanapun kita tumbuh bersama. Jangan khawatir, Jiang Tian tertawa ringan. Setelah kembali hidup sekali lagi,
Watak Jiang Tian jauh lebih tenang. Ia bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian, dan tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Zhao Wuji memang bukan orang baik, tetapi ia juga bukan musuh hidup dan mati bagi Jiang Tian. Selama ia tidak lagi bertingkah seperti lalat yang terus mengganggu di depan matanya, Jiang Tian tidak akan mempersulitnya. Membunuh semut semacam ini, apa gunanya? Jiang Tian, aku menepati janjiku. Kau telah menyelamatkanku. Sekarang aku bersedia menjadi wanitamu. Tang Jialin berkata dengan nada tegas. Aduh. Zhao Yuanji merasa seolah ada sesuatu menghantam kepalanya. Namun setelah dipikir-pikir, ia merasa itu wajar saja. Ia buru-buru menambahkan, benar, Jiang Tian, kalau kau berminat, biarkan Jialin ikut denganmu. Dengan tatapan takut-takut ia berkata, jangan salah paham. Sebenarnya tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami, bahkan bergandengan tangan pun tidak. Benar, Jiang Tian. Aku selalu menjaganya untukmu. Tang Jialin segera memeluk lengan Jiang Tian, dadanya menempel erat, lalu berkata dengan nada memohon. Jiang Tian, kau orang pertama yang menciumku. Jangan lupakan hubungan lama kita. Dengan wajah penuh kekaguman, ia melanjutkan, aku tahu, kau bukan orang biasa. Jangan begitu. Jiang Tian ketakutan hingga mundur satu langkah. Melihat Zhao Sueking di dalam mobil menatapnya dengan senyum mengejek, kepalanya terasa hendak meledak. Ia buru-buru berkata, Tang Jialin, tolong menjauh dariku. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Jiang Tian, bagaimana kau bisa menolak perasaan tulus seorang gadis? Aku benar-benar menyukaimu. Tang Jialin memegang lengan Jiang Tian sambil menghentakkan kaki manja. Apa kau ingin aku mati? Aku akan mati untukmu. Setelah berkata begitu, ia benar-benar berjalan ke arah tebing. Berhentilah membuat masalah. Bisa tidak? Jiang Tian benar-benar tidak berdaya dan mulai merasa jengkel. Ia mengangkat tangannya, lalu dengan kekuatan kesadarannya menghapus ingatan Tang Jialin. Gadis ini terkenal bermulut besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin lelucon soal ciuman pertama itu bisa tersebar kemana-mana? Lebih baik menghapus ingatannya sekalian agar tidak menimbulkan masalah lagi. Wajah Tang Jialin membeku sesaat, tatapannya kosong sejenak. Detik berikutnya, ia menatap Jiang Tian dengan takut, lalu berkata gemetar kepada Zhao Wuji, Wuji, ayo cepat pergi. Meskipun ingatannya telah dihapus, rasa takut terhadap Jiang Tian tetap tersisa secara naluriah. Cepat pergi. Dia sudah tidak ingat apa-apa. Jangan membicarakan kejadian hari ini kepada siapapun. Jiang Tian melambaikan tangannya pada Zhao Wuji yang kebingungan. Jiang Tian, tenang saja. Zhao Wuji kini benar-benar sadar. Ia mengangguk-angguk sambil tersenyum menjilat. Mulai sekarang, kau adalah kakek kandungku. Mana mungkin seorang cucu berani menggosipkan urusan kakeknya. Mendengar itu, Jiang Tian hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Saat semua urusan selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Jiang Tian tidak ingin menunda lagi. Ia meminta Shen Mange menginap di hotel terdekat, lalu bersama Zhao Sueking langsung kembali ke rumah orang tuanya. Perumahan dinas kabupaten dibangun pada era 1990-an. Dinding bata yang dilapisi keramik merah biasa kini sudah banyak yang terkelupas. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning redup. Banyak pejabat lain sudah membeli rumah mewah di luar, tetapi Jiang Zixing selalu hidup sederhana dan tetap tinggal di rumah kecil seluas 80 meter persegi. Saat ini, lampu gantung kecil di ruang tamu memancarkan cahaya hangat kekuningan, menerangi meja teh, sofa tua, dan perabot lama lainnya, menciptakan suasana hangat namun sederhana. Namun wajah Jiang Zixing, yang biasanya tenang dan optimis, kini tampak penuh kekhawatiran. Sueking, kali ini mungkin benar-benar akan merepotkan, katanya sambil menghela napas panjang. Aku mendapat kabar bahwa Komisi Disiplin Kota mencurigai ada masalah dalam proyek pembelian tanaman dari kebun bunga. Mereka bilang ada kejanggalan dalam kerjasamaku dengan Akademi Pertanian Provinsi. Mungkin aku akan diselidiki. Biar saja mereka menyelidiki. Zhang Wanqing berkata dengan marah. Awalnya Akademi Pertanian bahkan tidak ingin membangun basis eksperimen di sini. Kaulah yang mati-matian melobi demi kepentingan kabupaten. Sekarang ada masalah. Semua tanggung jawab malah dilempar kepadamu sendiri. Jiang Zixing terdiam lama, lalu bertanya perlahan, bagaimana dengan pabrikmu? Putusan tingkat pertama sudah keluar. Zhang Wanqing yang selalu tegar akhirnya tak mampu menahan diri. Air mata mengalir deras dari matanya. Orang-orang itu benar-benar memakan orang tanpa meludahkan tulangnya.
Pabrik itu adalah hasil kerja keras kita seumur hidup. Dengan suara bergetar ia berkata, semua ini salahku. Aku terlalu ceroboh, tak menyadari bahwa Tiantong Pharmaceutical sebenarnya dikendalikan keluarga San. Aku malah terjun sendiri ke dalam perangkap. Sue King, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Jiang Zixing memeluk istrinya dengan lembut. Kontrak itu kau tanda tangani demi pengembangan grup Raja Obat. Lagi pula, serangan kali ini bukan hanya ditujukan padamu, tetapi seluruh keluarga Jiang. Dengan wajah tegas ia melanjutkan, tapi aku percaya, keadilan pasti ada. Kita akan melewati semua ini dan bangkit kembali. Suamiku, terima kasih. Terima kasih selalu mendukungku. Zhang Wanqing terharu. Kenapa berterima kasih? Kita sudah suami istri puluhan tahun. Jiang Zixing tersenyum lembut. Setelah menenangkan istrinya, ia tiba-tiba berkata serius, aku punya satu rencana. Karena Jiang Tian sudah kembali, bagaimana kalau kita suruh dia dan King Er pergi ke luar negeri? Apa? Itu tidak mungkin. Zhang Wanqing langsung panik. Sue King, aku merasa situasinya tidak benar. Seperti ada badai besar yang akan datang. Kalau kita bisa melewati ini, tentu bagus. Tapi kalau tidak, kita tidak boleh menyeret Tian Er ikut tenggelam. Mendengar itu, hati Zhang Wanqing terasa perih. Ia terdiam lama, lalu mengangguk dengan suara bergetar. Aku mengerti. Ketika Jiang Tian akhirnya tiba di depan pintu rumah, pasangan suami istri itu sudah menenangkan diri dan menyembunyikan semua kecemasan mereka. Jiang Zixing duduk di sofa tua sambil membaca buku, sementara Zhang Wanqing menonton televisi. Ayah. Ibu. Anakmu tidak berbakti. Melihat ayahnya yang rambutnya telah memutih dan wajahnya tampak jauh lebih tua, Jiang Tian tak mampu lagi menahan gejolak di hatinya. Ia langsung berlutut di lantai, air mata mengalir deras di wajahnya. Bab 150. Badai petir di distrik Lidingwan. Pada saat itu, ribuan kenangan berkelebat di dalam benak Jiang Tian. Saat ia masih kecil, ayahnya memasak dengan canggung hingga hampir membuat dapur terbakar. Saat remaja, ia sering berkelahi dan membuat onar di sekolah. Ayahnya hanya menghela napas tanpa daya, mengangkat tangan tinggi-tinggi, namun pada akhirnya menjatuhkannya dengan lembut tanpa pernah benar-benar memukulnya. Dan juga saat ia memukuli seorang tuan muda di Yanjing, ayahnya melepaskan harga diri, menundukkan kepala, lalu meminta maaf dengan rendah hati demi melindunginya. Anak bodoh ini, bukan tahun baru, untuk apa berlutut? Melihat Jiang Tian bersimpuh di lantai dengan air mata berlinang, Zhang Wanqing segera menariknya berdiri. Asalkan kau tahu untuk bekerja keras, itu sudah cukup. Jiang Zixing sedikit tersentuh. Di dalam hatinya muncul rasa lega dan kebanggaan. Tampaknya selama beberapa waktu tinggal di Lin Prefektur, putranya benar-benar telah banyak berpikir dan mulai sedikit dewasa. Kalian tadi malam minum, kan? King Er, ayo minum sup dulu. Zhang Wanqing segera masuk ke dapur dan membawakan semangkuk sup penghilang mabuk. Sup itu adalah resep ciptaannya sendiri. Dimasak dari daging sapi, bawang bombay, tomat, dan irisan kentang yang direbus hingga empuk, lalu ditaburi sedikit daun bawang di atasnya. Hangat, segar, dan sangat nyaman di perut. Saat meneguk sup hangat itu, hati Jiang Tian kembali bergetar. Air mata tanpa sadar kembali menggenang. Inilah perasaan yang telah ia rindukan selama 10.000 tahun. King Er, bagaimana kau merawat kulitmu? Mengapa terlihat lebih baik daripada setahun yang lalu? Zhao Sueking memang tidak minum alkohol semalam. Ia hanya meneguk beberapa suap sup, lalu langsung ditarik oleh Zhang Wanqing ke samping untuk mengobrol. Zhang Wanqing benar-benar menyukai Zhao Sueking dari lubuk hatinya. Kedekatan yang ia rasakan bukan seperti melihat menantu, melainkan seperti memandang putri kandungnya sendiri. Setelah selesai minum sup, Jiang Tian membiarkan Zhao Sueking mandi dan beristirahat. Sementara ia sendiri pergi ke ruang kerja untuk berbincang dengan ayahnya. Awalnya Zhang Wanqing ingin membicarakan rencana mengirim mereka ke luar negeri. Namun sebelum ia sempat membuka mulut, Jiang Tian lebih dulu berkata, Ayah, Ibu, aku sudah tahu situasi keluarga kita. Kalian bisa tenang. Aku akan menangani semuanya. Apa? Kau sudah tahu? Zhang Wanqing terkejut. Jiang Zixing menghela napas. Pasti dua bocah itu, Zhen Shuai dan Tan Guangsu, yang memberitahunya. Zhang Wanqing langsung cemas. Jiang Tian, jangan bertindak gegabah. Pihak lawan bergerak melalui jalur hukum yang sangat rapi. Kalau kau memukul orang atau melakukan hal ekstrim, kau bisa terkena masalah hukum. Aku mengerti.
Aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Tidak akan ada masalah. Setelah berkata demikian, Jiang Tian pergi tidur, meninggalkan Jiang Zixing dan istrinya yang masih kebingungan. Anak ini mungkin hanya membual saja. Masalah serumit ini, bagaimana mungkin ia bisa menyelesaikannya? Zhang Wanqing menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Meskipun watak Jiang Tian tidak buruk, bakat dan kemampuannya tergolong biasa. Bahkan ayah mertua mereka pun mungkin tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini, apalagi Jiang Tian yang masih muda. Setidaknya dia mulai peduli pada urusan keluarga. Itu sudah kemajuan besar, kata Jiang Zixing dengan senyum penuh rasa syukur. Keesokan paginya, saat Jiang Tian masih beristirahat, sebuah telepon membangunkannya. Ternyata dari Zhao Wuji. Ada apa? Tanya Jiang Tian dengan nada tenang. Sesuatu terjadi di kebun pembibitan kabupaten. Banyak tanaman mati. Ribuan mu lahan rusak. Investasi awal semuanya sia-sia. Bahkan ada yang curiga ini masalah Feng Shui. Zhao Wuji melanjutkan dengan suara cemas. Masalah ini melibatkan Paman Jiang. Komisi Disiplin Kota mencurigai Paman Jiang menerima suap dari Akademi Pertanian Provinsi dan menanam bibit bermasalah. Mereka sedang bersiap menyelidikinya. Jemput aku. Kita segera ke sana, jawab Jiang Tian tanpa ragu. Ingatan masa lalunya langsung tersentak. Dalam kehidupan sebelumnya, justru karena kasus kebun pembibitan inilah Komisi Disiplin mulai menyelidiki ayahnya. Ayahnya adalah orang yang bersih dan jujur. Namun akademisi dari Akademi Pertanian Provinsi itu adalah teman kuliah ayahnya sendiri. Entah bagaimana, ia pernah memberikan sekotak rokok kepada ayahnya yang ternyata berisi 50.000 yuan. Ayahnya sama sekali tidak tahu ada uang di dalamnya. Tetapi hukum tidak peduli apakah kau tahu atau tidak. Karena 50.000 itulah, ayahnya akhirnya dijerat. Mengingat hal itu, Jiang Tian segera bangun dan menemui Jiang Zixing yang sedang sarapan. Ayah, apakah ayah menerima rokok dari Paman Yan Jianfan? Benar, jawab Jiang Zixing dengan santai. Teman kuliah lama. Kami sudah berteman puluhan tahun. Apa salahnya menerima sekotak rokok darinya? Aku juga sering memberinya. Ayah, ada masalah dengan rokok itu. Jiang Tian segera memindai lemari dengan kesadaran spiritualnya dan langsung menemukan kotak rokok tersebut. Ia membukanya tanpa ragu. Kenapa ada uang di dalamnya? Apakah ini diberikan Old Yan kepadamu? Seru Zhang Wanqing kaget. Tidak mungkin. Kita bahkan yang memohon kerja sama proyek kebun kepadanya. Mengapa ia memberi uang? Jiang Zixing mengerutkan kening. Mungkin Old Yan sendiri juga tidak tahu. Banyak pemilik usaha pertanian yang meminta bantuannya. Mungkin mereka yang menyelipkan uang ini. Saat itu ia hanya mengambil kotak rokok dari lemari dan memberikannya kepadaku. Sebagai orang yang lama bekerja dalam sistem pemerintahan, Jiang Zixing langsung menyadari bahaya besar di balik hal ini. Keringat dingin mengucur di dahinya. Untung Tian Er menemukan ini lebih awal. Kalau tidak, saat penyelidikan nanti, aku benar-benar tak bisa menjelaskan apa-apa. Ia segera mengambil kotak rokok itu dan berkata, aku akan meminta sekretarisku mengembalikannya sekarang juga. Setelah berkata demikian, Jiang Zixing buru-buru keluar. Tak lama setelah ia pergi, Zhao Wuji datang membawa beberapa bingkisan. Bibi, aku dengar Jiang Tian sudah pulang, jadi aku datang menjenguk, katanya dengan sopan. Wuji, tamu langka. Tidak perlu membawa barang-barang begini. Datang saja sudah cukup. Zhang Wanqing menyambutnya dengan heran sekaligus senang. Hubungan antara sekretaris komite Kabupaten Zhao Junlin dan suaminya memang tidak harmonis, terutama setelah kasus kebun pembibitan. Biasanya Zhao Wuji hampir tak pernah datang ke rumah mereka. Tidak apa-apa, Bibi. Hanya sedikit oleh-oleh. Aku datang untuk meminta bantuan Jiang Tian. Ia menggosok-gosok kedua tangannya, lalu berkata pelan, Jiang Tian, ayo kita keluar sebentar. Ayo, jawab Jiang Tian singkat. Melihat punggung keduanya pergi, Zhang Wanqing merasa semakin bingung. Semua ini terlalu aneh. Bagaimana Jiang Tian bisa menyadari ada masalah pada kotak rokok itu? Dan mengapa Zhao Wuji tampak begitu hormat, bahkan seolah takut pada putranya? Di dalam mobil, Jiang Tian mendengarkan penjelasan Zhao Wuji dan perlahan memahami seluruh situasi. Kebun pembibitan kabupaten adalah proyek kerjasama antara pemerintah kabupaten dan Akademi Pertanian Provinsi. Pemerintah mengucurkan dana 100 juta yuan untuk membangun perusahaan pertanian, sementara akademi menyediakan bibit dan teknologi. Meski hanya beberapa ribu mu lahan,
Proyek ini telah menjadi industri andalan kabupaten serta prestasi politik terbesar pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Namun belakangan, seluruh tanaman mendadak layu, daun berguguran, lalu mati tanpa sebab. Kerugian sangat besar. Para petani curiga ada masalah dengan bibit, lalu berunjuk rasa menuntut penjelasan. Beberapa bahkan pergi ke Jinling untuk mengadu, membuat pemerintah kabupaten berada dalam posisi sangat pasif. Para ahli dari Akademi Pertanian sudah datang, tetapi tak menemukan penyebabnya. Tanah, sumber air, sirkulasi udara, hama, dan penyakit, semuanya normal. Akhirnya ada yang mengusulkan kemungkinan, ini masalah Feng Shui. Karena itulah, pemerintah kabupaten mengundang banyak ahli Feng Shui untuk memeriksa lokasi. Oh, cuma masalah seperti ini. Setelah mendengar semuanya, Jiang Tian tersenyum tipis dan menutup mata untuk beristirahat. Tenang saja. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Mobil melaju cepat menuju kawasan hutan di pinggiran selatan kabupaten. Di pusat kebun pembibitan, sudah berkumpul banyak orang. Mobil-mobil diparkir berjajar di luar gerbang. Para pejabat pemerintah, ahli pertanian, serta beberapa peramal Feng Shui sedang berdiskusi serius. Ayah, aku membawa seorang master kemari, seru Zhao Wuji dengan semangat, menarik Jiang Tian ke depan seorang pria parubaya. Omong kosong. Ini tempat kerja resmi, bukan tempat main-main. Zhao Junlin sedang menatap laporan dengan wajah serius. Begitu melihat putranya datang, ia langsung memarahinya. Ayah, aku tidak main-main. Jiang Tian adalah master ilmu gaib, kata Zhao Wuji membela diri. Jiang Tian? Dia yang kau sebut sebagai master. Zhao Junlin menatap Jiang Tian sekilas, lalu wajahnya dipenuhi kekecewaan. Cepat pergi dari sini. Jangan mengacau. Di matanya, Jiang Tian hanyalah anak nakal yang tumbuh besar di depan matanya. Bagaimana mungkin ia percaya bahwa bocah seperti itu bisa menyelesaikan masalah sebesar ini? Melihat ayahnya memandang rendah Jiang Tian, Zhao Wuji menjadi panik. Namun Jiang Tian hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Kita lihat saja dulu. Setelah berjalan beberapa langkah, Jiang Tian tiba-tiba berkata pelan, "Kalian sadar tidak? Suhu di sini lebih rendah beberapa derajat dibanding tempat lain." Benar juga. Bahkan ada bagian tanah yang mulai membeku. Zhao Wuji terkejut. Tepat saat itu, seorang pria tua berjubah tou yang memegang kompas tiba-tiba berseru keras. Aku mengerti. Tempat ini adalah lokasi pengumpul yin. Bersambung.